Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita mulai materi hari ini yaitu bab 1 bilangan bulat dan pecahan. Apa bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu nanti di dalamnya ada bilangan negatif, ada bilangan cacah. Di dalam bilangan cacah ada bilangan 0 dan bilangan asli. Kemudian bilangan asli sendiri di dalamnya ada bilangan 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Mengenai bilangan-bilangan ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Jadi bilangan bulat itu adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan 0. Jadi kalau kita tulis bilangan bulat itu anggotanya itu terdiri dari, jadi kalau dimulai dari tengah ini 0, kalau ke kanan 1, 2, 3, titik 3 ini artinya dan seterusnya. Kalau dari 0 ke kiri, ini bilangan negatif namanya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Maka tadi disebut di dalam bilangan bulat itu ada bilangan negatif. Jadi, bilangan negatif itu yaitu dimulai dari negatif 1 ke kiri. Jadi semakin ke kiri itu semakin kecil. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau bilangan asli tanpa 0 dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima itu yaitu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yaitu bilangan yang dapat dibagi dia sendiri dan dibagi dengan 1. Itu namanya bilangan prima. Kemudian kalau bilangan komposit, yaitu dimulai dari 4 yang tidak termasuk bilangan prima, yaitu 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke sifat bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat itu mempunyai sifat identitas. Jadi penjumlahan, ya, identitas pada penjumlahan itu 0. Kenapa? Karena 0 ditambah berapapun hasilnya dia sendiri. Contoh, 0 ditambah 5 sama dengan 5. Identitas perkalian adalah 1. Karena 1 kali semua bilangan, misalnya ini A, jadi 1 kali A juga dia sendiri. Maka 1 ini disebut bilangan identitas karena perkalian. Contohnya 1 kali 5 hasilnya ya 5. Kemudian sifat yang kedua yaitu komutatif. Pada penjumlahan itu berlaku A ditambah B, maka hasilnya nanti akan sama dengan kalau dibalik B ditambah A. Itu namanya komutatif. Jadi dibalik hasilnya sama. Contoh, 3 ditambah 5 hasilnya sama dengan 5 ditambah 3. Kemudian kalau pada perkalian apakah juga berlaku komutatif? Karena
Kalau dilihat dari sini, contohnya ini, 3, saya balik ini, 3 contohnya dulu. 3 kali 5, ternyata hasilnya sama dengan 5 kali 3. Jadi pada perkalian juga berlaku komutatif. Jadi secara umum, A kali B sama dengan B kali A. Sifat yang ketiga yaitu asosiatif. Asosiatif pada penjumlahan. Jadi kalau ada 3 bilangan dijumlah, dikerjakan dari depan ini, yang dikurung ini artinya dikerjakan dahulu. Kalau dikerjakan dahulu dari depan, maka nanti hasilnya akan sama dengan kalau dikerjakan dimulai dari belakang. Nah, artinya kalau yang belakang ini dikerjakan dulu, dengan yang depan dikerjakan dulu, hasilnya akan sama. Yang demikian ini disebut dengan asosiatif. Kita perhatikan contoh. Misalnya 2 tambah 3 tambah 5. Kalau dikerjakan yang depan dulu, 2 tambah 3, kita hitung dulu hasilnya 5. 5 tambah 5, hasilnya 10. Ternyata kalau kita hitung dari belakang, 3 ditambah 5 ini kita hitung dulu. 3 tambah 5 sama dengan 8. Maka 2 ditambah 8 hasilnya juga 10. Maka sifat yang demikian ini dikerjakan dari depan maupun dari belakang sama, disebut asosiatif. Demikian juga kalau perkalian, berlaku sifat asosiatif. A kali B kali C. Kalau A kali B dihitung dulu dengan A kali B kali C. Kalau B kali C dihitung dulu, ini hasilnya nanti akan sama. Contoh, 2 kali 3 kali 5. Yang depan kita hitung dulu, 2 kali 3, 6. Kalau yang ini yang belakang dulu kita hitung, 3 kali 5, 15. Maka 2 kali 15, 30. 6 kali 5 juga 30, hasilnya sama. Jadi sifat yang demikian ini namanya sifat asosiatif. Yang terakhir sifat distributif. Sifat distributif ini ada 2. Sifat perkalian terhadap penjumlahan. Artinya di sini perkalian terhadap penjumlahan, maka caranya menghitung nanti adalah A kali B, hasilnya seperti ini, ditambah A kali C, hasilnya ini. Jadi saya ulang, A kali B ditambah A kali C. Contoh, 2 kali 3 tambah 5. Kalau kita hitung biasa, yang dalam kurung kita hitung dulu, ketemu 3 tambah 5 ketemu 8, maka 2 kali 8, 16. Bagaimana kalau kita pecah pakai sifat distributif? 2 kali 3 ini ditambah 2 kali 5, maka ini kita hitung 2 kali 3, 6, 2 kali 5, 10. Ternyata hasilnya sama. Jadi mengerjakan seperti ini namanya memakai sifat distributif. Demikian juga kalau perkalian terhadap pengurangan, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. 2 kali negatif 2, negatif 4. Kalau memakai distributif perkalian terhadap pengurangan, hasilnya nanti 2 kali 3 dulu, dikurangi 2 kali 5. Jadi 2 kali 3, 6. Dikurangi 2 kali 5, negatif 10. Maka hasilnya negatif 4. Sama. Inilah sifat-sifat dari bilangan bulat, operasi bilangan bulat. Selanjutnya, untuk
mengerjakan operasi hitung yang campuran, ini ada aturannya. Yang pertama, masuknya campuran ini kalau ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian, ada pengurangan, maka harus mengikuti aturan ini. Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi yang paling utama kita lihat dulu yang di dalam kurung. Kita kerjakan dahulu. Yang kedua, kerjakan perkalian dan pembagian dahulu sebelum mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita dahulukan perkalian dan pembagian dulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, perkalian itu setara dengan pembagian. Jadi maksudnya setara ini sama, mana yang dikerjakan lebih dahulu sama ya. Kalau penjumlahan setara dengan pengurangan. Tapi ingat, di sini ada lagi, kerjakan dari sebelah kiri. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian, itu karena setara, kita kerjakan, mana yang sebelah kiri kita kerjakan dahulu. Contoh ini, akan lebih jelas, langsung contoh saja sini. 3 kali 5 dikurangi 2. Karena 5 dikurangi 2 ini di dalam kurung, ini menurut aturan yang pertama ini harus kita kerjakan dahulu. Jadi 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Baru dikalikan 3 kali 3, 9. Yang B contohnya, di sini ada 4 ditambah 12 dibagi 3 dikurangi 8. Menurut aturan, karena ini ada pembagian, maka ini walaupun tidak ada kurung, karena pembagian itu, maka harus kita kerjakan lebih dahulu. Jadi, nanti 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi, 4 ditambah 4 dikurangi 8. Jadi, 4 di sini hasil dari 12 dibagi 3. Baru kita hitung 4 ini ditambah dan dikurangi ini setara. Karena setara, mana yang kita kerjakan dulu? Yang sebelah kiri dahulu. Jadi 4 tambah 4, 8. Dikurangi 8, hasilnya 0. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Nanti supaya lebih jelas, sering dibaca di slide presentasi, nanti dilihat lagi supaya lebih jelas, dan mengerjakan tugas itu supaya lebih mendalami materi ini. Demikian anak-anak, mudah-mudahan sekali lagi dapat dimengerti. Nanti ada tugas, di tugas dilihat nanti, dikerjakan supaya lancar. Kalau belum bisa, nanti dibaca lagi, videonya dilihat lagi, atau dilihat di slide presentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.